Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknisi dimanapun berada, jumpa lagi ya dengan Yuan Elektro, channel tempat berbaginya informasi seputar elektronik ya. Untuk video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan bongkar pasang IC power pada handphone yang hidup ya. Tadi udah bisa dilihat ya teman-teman. Tadi ada Lenovo Vib kalau nggak salah itu dalam kondisi hidup ya. Nanti kita akan cabut IC powernya, lalu kita pasang lagi. Kalau di sesi kemarin kan di versi satunya kita hanya belajar untuk feel, membiasakan kita dalam memasang IC power ya, membiasakan agar rasa kita main di situ ya. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba pasang IC power itu sampai handphone ini hidup lagi ya, sampai benar-benar hidup lagi gitu. Nah teman-teman bisa gunakan handphone yang ya bisa dibilang handphone jadul lah ya, karena memang untuk meminimalisir resiko juga kan kalau nanti gagal gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba dengan handphone yang terbaru gitu, yang memang secara fisik si IC powernya itu memang gak dilem gitu ya. Karena kan kalau untuk handphone sekarang kayak Vivo, OVO itu ya, itu dia memang untuk IC powernya dilem ya teman-teman. Kalau untuk Xiaomi mungkin masih ada, walaupun handphone sekarang yang memang belum dilem gitu, memang gak dilem gitu. Nah kita akan coba untuk latihan ini dengan target handphone hidup lagi di handphone jadul aja ya. Saran saya sih di handphone jadul aja, karena kan secara teknis sebenarnya sama aja. Kalau feel kitanya udah bisa atau udah dapet dalam pemasangan IC itu sendiri ya, mungkin di handphone lain juga kan sama. Nah kita di sini hanya menggunakan handphone jadul ya. Ini Lenovo ya, Vib berapa gitu sih ya, nggak juga sih, lupa sih emang, karena ini stok lama sih emang, aja saya simpan ya. Ini hanya untuk latihan aja teman-teman. Mungkin di luar sana ada yang mencari atau ya lagi belajar gitulah. Karena kadang-kadang kita kalau belajar itu ya memang butuh sedikit dana gitu atau biaya ya. Ini makanya kita menggunakan handphone yang jadul itu untuk meminimalisir biaya juga gitu. Nah ini kita akan coba lepas kalengnya dulu ya teman-teman, karena ini si handphone dikasih pelindung juga kan, dan kebetulan di solder ini memang harus diangkat dulu si kalengnya ya, kaleng pelindungnya. Jangan lupa kasih plug juga nih, secukupnya aja untuk plugnya ya. Kita panasin dulu aja pelan-pelan ya. Ini untuk pelepasan kaleng ini teman-teman hati-hati juga ya pas pakai cutter atau pinset gitu ya. Kalau pas pengangkatan kaleng ini pastikan bahwa nggak ada komponen yang tersandung di pinset itu, karena ketika dalam kondisi panas kan bisa aja ada IC atau komponen apa gitu kesenggol kan sama si pinset atau si cutter. Kan ada yang pakai cutter gitu ya. Nah, itu teman-teman hati-hati juga ya, perhatiin juga di area yang pas kita ingin melakukan pencongkelan itu, perhatiin juga bahwa di situ pastiin di situ aman, nggak ada komponen lain yang kesenggol si pinset gitu ya. Karena bisa bahaya juga kalau nambah kerjaan kan, nanti bisa aja nambah kerjaan gitu. Kita lepas dulu kalengnya ya. Ini lumayan keras juga ini kalengnya nih. Udah saya ini panasnya pakai 370 ini saya untuk blower saya ya. Mungkin kalau teman-teman kalau pakai quick
mungkin bisa di 350 lah, atau 300 juga udah cukup. Kalau saya ini kan blowernya ya pakai Elix ya 858D. Saya angin pakai, bahkan nggak saya naikin angin ya, full, bener-bener full minim, nggak saya naikin anginnya. Saya naik untuk panasnya aja saya di 300, ini 370 ya, kurang lebih ya 370-an. Nah, ini udah kebuka ya. Tuh. Di sini tempatnya apa ini, IC eMMC, CPU sama IC power ya, yang tadi ditutup itu blok IC vital semua ya. Nah ini IC powernya ya teman-teman ya, dia pakai chipset apa ini, Qualcomm ya. Kita akan lepas dulu IC powernya ya, ntar ya. Kita tutup dulu eMMC ya. Ini udah jadi ritual yang harus dilakukan ya kalau untuk pemasangan atau pembongkaran IC yang sekiranya itu berdekatan dengan IC lainnya gitu. Kita tutup IC-IC yang lainnya ya, untuk menjaga terjadinya kerusakan di IC yang lain. Kita kasih plug dulu ya, jangan lupa kasih plug. Kita kasih plug dulu, secukupnya aja lah, tergantung selera aja, selera teman-teman maunya gimana. Tapi yang bagus sih ya gak usah banyak-banyak, dikit aja. Ini kan saya juga dikit aja nih. Biasa untuk pengangkatan santai teman-teman ya, jangan buru-buru, lihat aja dulu si IC-nya. Nanti di kondisi-kondisi tertentu kita coba cek dengan cara senggol aja dikit si IC powernya atau IC apapun gitu ya, senggol dikit. Kalau udah ada pergerakan, nah, tunggu dikit baru kita bisa angkat. Ini dalam kondisi-kondisi ini teman-teman pastikan tenang, santai ya. Jangan buru-buru. Ini saya coba cek-cek nih dari tadi nih, belum ada pergerakan. Saya senggol dikit, belum ada pergerakan. Nah ini udah ada nih. Oh belum. Oke, ini udah ada nih ya. Nih kita langsung cabut aja kalau udah kondisi matang timahnya, langsung set. Nah langsung panasin lagi tuh yang di PCB-nya ya, biar rapih. Ini IC-nya udah saya cabut ya. Oke, kita dinginkan dulu IC power yang udah dicabutnya, kita dinginkan dulu. Jangan langsung ditaruh ya, karena kalau si IC ini masih panas, otomatis kan timah masih cair ya. Kalau kita langsung taruh, aduh udah bisa, timahnya bisa belepetan ntar. Pegang aja dulu biar kalau dirasa udah dingin, timahnya udah membeku lagi, baru kita bisa taruh. Nah ini kayak gini ya. Jadi untuk menjaga struktur timahnya emang tetap rapi gitu, jadi nggak belepetan gitu. Nah ini yang di PCB aja rapi kan, nggak ceceran kemana-mana ya, karena emang di awalnya kita udah matang timah. Jadi pas dicabut itu si timah emang udah encer, udah enak lah, dia akan ngebangun lagi struktur semula gitu, rapi lagi. Kita bersihin dulu deh, sorry nih gak saya shoot. Oke, kita dinginkan aja dulu ya untuk mesinnya, biar nggak terjadi overheat. Nah terutama di IC CPU ya atau eMMC, karena kan deket banget sama IC power ini. Kalau dirasa udah dingin, PCB udah dingin, IC juga udah dingin, baru kita bisa lakukan pemasangan ya.
Nah, sebelum pemasangan teman-teman kasih plug juga ya di PCB-nya ya. Setelah dia merata, setelah dia menyebar si plugnya, baru kita bisa taruh apa namanya IC powernya ya. Ini IC yang tadi ya. Ini rekomen ya buat teman-teman yang misalkan nyari copotan dari mesin lain gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara yang ini ya. Tanpa teman-teman rapiin lagi pakai solder tangan yang iron solder itu bisa ya. Selama struktur timahnya masih rapih di jalur masing-masing gitu ya. Nggak belepetan. Nah, kita akan coba pasang ya IC powernya. Ini nggak saya ribol dan nggak saya rapiin pakai solder yang besi itu ya, nggak. Ini langsung cabut dan dirasa masih rapi, saya pasang lagi. Ini untuk target handphone bisa hidup lagi ya. Kalau kemarin kan kita hanya membiasakan pemasangan secara fisiknya aja ya, belum masuk ke fungsinya. Kalau sekarang ini kita sampai benar-benar handphone bisa nyala lagi. Ini panas sama angin saya tetap pakai setelan yang tadi ya, 370 untuk heaternya atau panasnya. Untuk anginnya saya nggak naikin sama sekali, nggak saya naikin sama sekali untuk anginnya, karena emang kenceng banget anginnya. Takutnya si IC-nya bisa selayar ke sini, bisa main-main kemana dia ntar. Nah, untuk segini enak, nggak terlalu kenceng si anginnya. Rata ya teman-teman. Untuk ngeblowernya teman-teman usahakan untuk rata di semua sisi tengah itu di IC power ini ya, agar si timah juga panasnya bareng gitu, rata. Dan nggak usah lama-lama ya, kalau dirasa memang udah terpasang rapi, buru-buru angkat aja si blowernya, jangan sampai terjadi overheat di IC-nya. Ini udah saya pasang ya. Ini kemungkinan sih udah segini, secara fisik sih udah pas ya di ukurannya. Nanti kita akan coba sebelum kita pasang baterai, kita akan coba ukur dulu ya hambatannya. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan, menjadi kebiasaan teman-teman ya dalam pemasangan semua IC apapun ya. Karena untuk IC yang lain kayak IC sinyal gitu ya, IC RF gitu, atau IC VTR, kan mereka juga punya tegangan kerja ya, atau tegangan standby ya. Jadi bisa teman-teman setelah pemasangan IC ukur dulu hambatan di baterainya ya, terjadi short atau enggak gitu, untuk meminimalisir juga. Kalau kerusakannya minim, bisa kita minimalisir dengan cara yang tadi. Kita ukur dulu sebelum pasang baterai ya, akan minim gitu untuk kerusakan di perangkat di IC yang lainnya. Karena bisa aja kan, bisa misalkan short di IC power kan bisa aja nyamber ke IC yang lain gitu. Nah, karena kita biasakan untuk melakukan pengecekan hambatan setelah pemasangan IC ya, baik IC power gitu ya, pokoknya ini yang berhubungan dengan tegangan standby lah. Oke, ini udah terukur untuk hambatannya 376. Ini secara hitungan untuk handphone normal gitu ya, ini udah bisa dikatakan ini normal, nggak ada yang short ya. Dari pasca pemasangan IC power itu nggak ada yang short. Dan kita bisa lakukan ke step berikutnya, yaitu dengan pasang baterai dan kita coba nyalakan handphone ya. Oke, saya pasang LCD-nya dulu. Ini saya yang lain-lainnya nggak saya pasang ya, touchscreen semua nggak saya pasang, karena kita hanya ingin memastikan bahwa handphone ini bisa hidup, itu aja. Bentar ya,
baterai, mana baterai? Ini dia. Oke, kita pasang dulu baterainya. Kita on kan dulu ya. Ini karena tombolnya udah rusak, jadi saya pakai pinset aja lah ya. Yang penting bisa nyala. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, berarti kasus bongkar pasang IC power untuk video kali ini berhasil ya teman-teman ya. Kita berhasil memasang IC power sampai handphone itu hidup lagi ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar, yang lagi mencari rekomendasi gitu ya, tips, trik, dan cara itu dalam pemasangan IC. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Untuk video pemasangan IC power versi 2 ini atau season 2 ini mungkin cukup sampai sini ya teman-teman. Semoga Yuan Elektro kedepannya bisa terus berbagi informasi, terus bisa berbagi tips dan trik buat teman-teman, dan jangan lupa dukung terus Yuan Elektro agar semangat dalam mengupload video ya teman-teman ya. Oke teman-teman nih, saya pastiin dulu aja nih, pengen memastikan bahwa handphone ini stabil ya. Tapi sejauh ini sih stabil ya, dia masih on lah gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akhiri saja ya. Sampai jumpa, terima kasih. Salam satu PCB Yuan Elektro.